kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Selasa 12 November 2024. Doa dan renungan kita hari ini bersama saya, Suster Maria Magda PRR, dengan bacaan diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 7 sampai 10. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengawali permenungan dalam seluruh hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 7 sampai 10. Tuan dan hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum."
Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita mendengarkan kisah Injil hari ini tentang tuan dan hamba. Dan kisah Injil ini mengingatkan saya akan pengalaman masa lalu. Jadi ini pengalaman real, pengalaman konkret saya. Jadi saya tuh istilahnya punya orang tua angkat. Saya diangkat, dan tentu sebagai anak angkat kan perlakuannya tuh berbeda. Biarpun mau bagaimanapun tetap pasti ada perbedaannya, apalagi kan statusnya hanya anak angkat, dia bukan orang tua biologi saya yang melahirkan saya, kan tidak. Jadi banyak hal, tetapi yang mau saya bagikan ini hal yang sangat konkret dan itu sangat real, Bapak Ibu. Ketika jam makan, walaupun saya tuh sudah sangat lapar, tapi saya belum bisa makan sebelum anak-anak ini makan lebih dulu, karena saya yang harus istilah orang Kupang bilang harus kasih suap dong, begitu maksudnya. Saya tuh harus kasih suap sendong sampai dong selesai makan baru saya makan. Jadi kadang makan tuh sudah jam 3, jam 4 itu baru makan siang. Tapi ketika waktu itu saya masih dalam situasi seperti itu, Bapak Ibu, terkadang tuh saya menangis, tapi menangisnya mungkin di belakang, tapi di dalam hati tuh saya kayak rasa aduh mama ya, maksudnya bagaimana ini, saya pokoknya ya bermacam pergulatan. Dan mungkin Bapak Ibu bisa, seandainya bisa memposisikan diri seperti saya, mungkin bisa merasakan apa yang saya rasakan di kala itu. Dan memang status sebagai anak angkat, status sebagai hamba, dia harus tahu memposisikan diri. Istilahnya kalau ini mungkin terlalu kasar, tapi harus tahu diri tuh, maksudnya kau su hamba, kau nih anak angkat, jadi apapun kau harus tahu diri. Pokoknya kalau disuruh atau dikasih baru dibuat, baru diterima, begitu Bapak Ibu. Jadi pokoknya perbandingan tuh bagaikan langit dan bumi, sangat berbeda jauh. Tetapi ya mau tidak mau, ini real dan ini kenyataan yang sering kita hadapi. Bahkan saya sendiri pun mengalami situasi itu. Tetapi saya bersyukur bahwa situasi-situasi seperti itu yang membentuk saya menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh hingga saat ini. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, seorang hamba dia harus tahu diri. Pokoknya dia harus melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Mustahil tuh kalau misalkan bosnya nih suruh dia bilang begini, weh kau datang, mari kau makan dulu baru saya makan, atau kemana ya. Jarang untuk bos tuh panggil dia pembantu atau hamba tadi itu untuk makan bersama di meja makannya tuan. Itu jarang, mungkin ada, tapi itu sangat amat jarang. Jadi hamba, istilahnya budak tuh dia tempatnya di belakang, dan dia harus mengerjakan apa yang dibutuhkan oleh majikannya, apa yang dibutuhkan oleh bos, oleh tuannya sampai tuntas. Barulah dia melakukan apa yang menjadi kepentingan dia, apa yang menjadi kebutuhan dia. Walaupun itu sangat mendesak, tapi dia harus melayani sang tuannya dulu sampai beres, baru dia bisa melakukan kepentingan dia, begitu Bapak Ibu. Dan
menariknya bahwa akhir dari kisah ini Tuhan mengatakan bahwa apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, ini mungkin menjadi peneguhan untuk para hamba, para budak, orang-orang yang diperlakukan setara dengan ya budaklah, para pembantu Bapak Ibu. Jadi ini mungkin menjadi kata-kata yang sungguh meneguhkan iman kita bahwa sekecil apapun itu pekerjaan, mungkin di hadapan manusia itu sangat direndahkan, tetapi di hadapan Allah itu tidak ada yang mustahil. Kita belajar dari Yesus. Yesus juga disebut hamba, tetapi hamba dalam arti titik 2 ya Bapak Ibu. Hamba yang bukan seperti budak belian yang para pembantu saat ini, tetapi hamba yang bermartabat karena dia merelakan dirinya untuk wafat di kayu salib demi menebus kita dosa umat manusia. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita diajak untuk melihat kembali pengalaman hidup kita masing-masing. Mungkin kerap kali kita dianggap remeh, kita disepelekan oleh orang-orang di sekitar kita, tetapi mari kita mensyukuri itu, menjadikan itu sebagai motivasi, sebagai dukungan untuk kita boleh bangkit dan membaharui hidup, mengejar apa yang menjadi harapan. Dan tentu Tuhan pasti senantiasa menyertai kita dalam keadaan apapun, asal itu kita percaya kepadanya. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka, secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube Doa Kekuatanku channel yang sedang sakit, entah apapun itu sakit mereka. Mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau